Selamat pagi saudaraku. Sekarang saya Pendeta Kartini STH yang melayani di Resort GKI Pulang Pisau di Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir, mengajak saudara untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 hingga yang ke-34 dengan judul Kebesaran Salomo. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh dibangunkan dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu untuk jadi pedoman hidup kami hari ini. Bimbing dan sertailah kami ya Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat kita merasa sedih di tengah orang yang berbahagia, kita pasti punya harapan bahwa ada orang yang dapat memberikan kita semangat dan juga motivasi untuk bisa merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan rela mengeluarkan, mengorbankan, bahkan memberikan segala yang kita miliki untuk mendapatkannya. Dan orang yang mampu melakukan itu tentunya orang yang bijaksana dan berhikmat, yang bukan hanya dapat membuat kita merasa bahagia, tetapi juga mendapatkan kembali semangat serta motivasi untuk menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah awalnya yang dirasakan oleh Salomo dalam hidupnya. Meskipun ia mempunyai segalanya, tetapi hal itu tidak mampu membuatnya merasa bahagia ataupun merasakan kebahagiaan yang sejati. Namun, setelah hikmat atau juga kebijaksanaan yang ia peroleh daripada Allah dalam hidupnya melalui doa dan permohonan yang Allah kabulkan baginya, ia lebih dapat kemudian memaknai setiap waktu dalam kehidupannya yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebesaran Salomo di sini dapat dilihat dari hikmat dan juga pengertian yang diberikan Allah bagi Salomo yang begitu besar luasnya seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmatnya melebihi segala hikmat, baik segala Bani Timur dan juga orang Mesir. Ia lebih bijaksana dari semua orang sehingga mendapat nama di antara segala bangsa. Ia juga mampu menggubah 3.000 Amsal dan 1.005 nyanyian. Ia juga mampu bersajak tentang pepohonan, gunung, hisop yang tumbuh pada dinding batu. Pun ia mampu berbicara tentang hewan, burung, binatang melata dan juga ikan-ikan. Itulah apa yang firman Tuhan sampaikan mengenai kebesaran Salomo dengan hikmat dan kebijaksanaan yang ia peroleh daripada Allah. Sehingga orang dari segala bangsa mau datang untuk mendengarkan hikmat Salomo ini. Dan Salomo sendiri menerima upeti dari mereka yang telah mendengarkan hikmatnya itu. Nah, saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, marilah kita belajar dari firman ini seperti Salomo, untuk selalu berkata-kata yang baik, bijaksana, dan memberkati semua orang. Janganlah hendaknya bibir dan mulut kita mengeluarkan keluh kesah, umpatan, caci maki, karena hal demikian tidak akan mendatangkan berkat buat kehidupan kita. Kita tidak akan bisa memperoleh kebahagiaan yang sejati itu. Saudaraku, untuk mendapatkan semuanya itu, untuk kita dapat dimampukan untuk memperolehnya, datanglah dan berdoalah kepada Tuhan. Sebagaimana Salomo
Ia bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui perkataannya. Demikian juga hendaknya kita di dalam kehidupan ini. Saudaraku, di dalam Yesus Kristus, berkat bagi kita telah Tuhan sediakan. Mintalah padanya agar hidup kita selalu dipimpinnya, diberkati olehnya, disertai olehnya, dan kita mampu, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui tutur kata dan juga perbuatan kita yang berkenan baik kepada Tuhan ataupun juga sesama kita manusia. Bila kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi pedoman yang berharga buat kita menjalani kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami juga mau serahkan kegiatan hidup kami sepanjang hari ini, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohon Tuhan memberkatinya. Pun kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat GKI Pandohop Mantaren 1. Agar dalam menjalani kegiatan hidup mereka, setiap harinya mereka diberikan kekuatan, kesehatan yang baik. Kami mohon pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas kehidupan mereka semua. Dan untuk para pekerja gereja-Mu yang ada di sana, biarlah selalu dalam iringan berkat dan penyertaan-Mu. Senantiasa, apapun tugas yang dipercayakan bagi mereka, mereka semua pada saat ini dimampukan untuk selalu melayani umat-Mu dengan penuh sukacita dan kerendahan hati, seperti yang selalu Tuhan ajarkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. We love